warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainur Habibi dengan NIM AIR 222 dari kelas F. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Advokat sebagai Upaya Bantuan Hukum dalam Penyelesaian Perkara yang diterbitkan pada tahun 2025 di jurnal Science Student Research Vol 3. Penulisnya yaitu Alfarizi Alkorni, Fahri Wahyuda Siregar, Prasetyo Setoputro, Surya Rahman Lubis, dan Muhammad Rafli. Yang pertama itu pendahuluan penelitian ini membahas tentang pentingnya peran advokat dalam sistem peradilan di Indonesia sebagai profesi yang diakui secara formal melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Advokat memegang posisi sentral dalam memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Skeptisme masyarakat terhadap keadilan seringkali disebabkan oleh berbagai tantangan seperti ketidaktahuan hukum, biaya tinggi, dan prosedur hukum yang rumit. Advokat berfungsi sebagai penghubung antara klien dan sistem hukum, membantu mereka memahami hak dan kewajiban serta menyusun strategi hukum yang tepat untuk menenangkan perkara. Dengan demikian, keberadaan advokat bukan hanya untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai keadilan dan moralitas. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pesan advokat dalam proses penyelesaian sengketa hukum, baik melalui upaya hukum biasa seperti kasasi, banding, maupun upaya luar biasa seperti gerasi dan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif, menekankan pada doktrin hukum dan regulasi yang berlaku, serta meninggali potensi advokat dalam mewujudkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu, mohon maaf mas, miskin, gak ada uang gitu kan, bisa memakai bantuan hukum tersebut. Untuk selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan itu di sini jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada pengajian norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan teori-teori hukum yang relevan. Penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana advokat beroperasi dalam kerangka hukum yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya ialah Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada beberapa aspek utama yang relevan dengan peran advokat dalam penyelesaian perkara dan pemberian bantuan hukum di Indonesia. Seperti contohnya yang pertama itu peran advokat dalam sistem hukum. Advokat memiliki fungsi penting sebagai penghubung antara klien dan sistem hukum, membantu klien memahami hak serta kewajiban mereka. Mereka bertanggung jawab untuk membela hak klien di pengadilan maupun dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam praktiknya, advokat tidak hanya bertindak sebagai juru bicara klien, tetapi juga sebagai penasihat hukum yang strategis, menyusun argumen yang kuat dan mengajukan bukti yang relevan untuk mendukung kasus klien tersebut. Yang selanjutnya ialah upaya hukum yang dapat diambil itu terdapat dua jenis upaya hukum yang dapat diambil oleh advokat, seperti upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum bisa mencakup banding, kasasi. Upaya hukum biasa mencakup banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sedangkan upaya hukum luar biasa mencakup gerasi dan rehabilitasi, yang biasanya memenuhi syarat khusus. Dan pemahaman mengenai prosedur dan mekanisme hukum ini sangat penting bagi advokat untuk dapat memberikan jasa hukum yang efektif. Selanjutnya ada hambatan di dalam akses keadilan.
Penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan yang dapat menghalangi akses masyarakat terhadap keadilan seperti biaya tinggi, kompleksitas prosedur hukum, dan kurangnya pengetahuan hukum di kalangan masyarakat. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses keadilan. Advokat berperan dalam mengatasi hambatan ini dengan menyediakan bantuan hukum, khususnya bagi mereka yang kurang mampu, memastikan hak-hak mereka tetap diperjuangkan dalam sistem hukum. Selanjutnya adalah pentingnya mediasi dan penyelesaian sengketa alternatif. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa diperkenalkan sebagai alternatif yang lebih damai dan harmonis dibandingkan melalui proses litigasi. Advokat juga berperan dalam proses ini, membantu untuk menciptakan ruang negosiasi yang menguntungkan bagi semua pihak dalam sengketa. Kontribusi sosial advokat itu sumbangsih advokat tidak hanya terbatas pada representasi hukum klien, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Dengan memberikan bantuan hukum tanpa imbalan bagi yang tidak mampu, advokat berkontribusi dalam menjunjung nilai keadilan dan hak asasi manusia. Keberadaan advokat di dalam sistem peradilan membantu memastikan bahwa individu yang tidak memiliki pengetahuan hukum dapat memperjuangkan hak-hak mereka secara efektif, serta berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab dalam penyelesaian sengketa hukum. Melalui pembahasan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang peran dan tantangan yang dihadapi advokat di Indonesia, serta menekankan pentingnya akses keadilan bagi semua lapisan atau kalangan di masyarakat. Dalam pembahasan tadi, saya dapat menarik kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa advokat memainkan peran vital dalam sistem hukum Indonesia melampaui sekadar representasi hukum di pengadilan. Mereka berfungsi sebagai penghubung penting antara masyarakat dan sistem hukum yang kompleks, membantu klien memahami hak dan kewajiban mereka, serta membela kepentingan mereka. Selain itu, advokat memiliki tanggung jawab sosial yang signifikan, termasuk meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang kurang mampu, sehingga memastikan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti pentingnya mediasi dan penyelesaian sengketa alternatif sebagai metode lebih damai dan harmonis. Advokat berperan penting dalam memfasilitasi proses ini, menciptakan ruang negosiasi yang adil, dan membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai solusi yang menguntungkan. Dengan demikian, advokat berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih adil dan beradab, di mana penyelesaian sengketa hukum dilakukan secara efektif dan efisien. Itu tadi review jurnal untuk memenuhi tugas UTS kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.